Marcelo Vieira da Silva resmi mengumumkan pensiun dari sepak bola profesional pada 6 Februari 2025. Setelah hampir 16 tahun berkarir di Real Madrid, Marcelo meninggalkan jejak yang tak terlupakan dengan berbagai prestasi di level klub dan internasional. Marcelo mengumumkan keputusannya untuk pensiun dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Madrid. Ia menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi fisik dan keinginannya untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga. Selama karirnya di Real Madrid, Marcelo telah meraih banyak trofi, termasuk 5 gelar Liga Champions dan 6 gelar La Liga. Ia dikenal sebagai salah satu bek kiri terbaik dalam sejarah sepak bola, dengan kemampuan menyerang yang luar biasa dan keterampilan dribbling yang mengesankan. Dalam pernyataannya, Marcelo mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada penggemar, rekan setim, dan semua orang yang telah mendukungnya selama ini. Ia berharap untuk terus terlibat dalam dunia sepak bola, mungkin sebagai pelatih atau dalam peran lain di klub. Marcelo menyatakan keinginannya untuk pensiun di Madrid, tempat di mana ia menghabiskan sebagian besar karirnya. Ia juga menyebutkan bahwa ia akan terus mendukung Real Madrid dan berharap untuk melihat klub tersebut meraih lebih banyak kesuksesan di masa depan. Raja UCL, Real Madrid. Tengah dihantam badai cedera yang membuat mereka tidak bisa menurunkan beberapa pemain andalan mereka. Mau tak mau, Los Blancos harus percaya kepada para pemain mudanya untuk tampil menggantikan pemain-pemain inti yang sedang cedera. Dua bek tengah, David Alaba dan Antonio Rudiger termasuk dalam daftar panjang pemain Madrid yang mengalami cedera. Jadwal kompetisi yang sangat padat juga mengharuskan pelatih Carlo Ancelotti putar otak dan berpikir lebih keras. Tentunya, rotasi wajib dilakukan demi menjaga kebugaran para pemainnya. Di laga kontra Leganes pada Copa del Rey kemarin, Real Madrid menurunkan banyak pemain muda. Dua bek tengah, Raul Asensio dan Jacobo Ramon sebagai starter, serta striker pengganti Gonzalo Garcia yang bikin gol penentu kemenangan untuk Madrid kemarin. Setidaknya ada 5 pemain muda lainnya jebolan Akademi Castilla. Salah satunya bek berusia 17 tahun, Mario Rivas. Mau tak mau, Ancelotti harus memberikan jam terbang kepada para pemain muda. Apalagi, Madrid sama sekali tidak beli pemain baru di bursa transfer musim dingin 2025 kemarin. William Saliba memang telah menunjukkan performa yang mengesankan sejak bergabung dengan Arsenal, dan ketertarikan Real Madrid terhadapnya tidak mengejutkan mengingat kualitas yang dimilikinya. Di bawah manajemen Mikel Arteta, telah menjadikan Saliba sebagai salah satu pilar pertahanan mereka, dan kehilangan pemain sepertinya tentu akan menjadi kerugian besar bagi tim. Jika Arsenal bersedia melepas Saliba, mereka kemungkinan akan meminta harga yang sangat tinggi, terutama jika Real Madrid ingin memecahkan rekor transfer dunia untuk seorang bek. Saat ini, rekor tersebut dipegang oleh Harry Maguire yang pindah ke Manchester United dengan harga sekitar 80 juta pound. Arsenal mungkin akan menuntut lebih dari itu, mengingat performa dan potensi Saliba yang masih sangat besar. Real Madrid, yang sedang menghadapi masalah cedera di lini belakang, mungkin akan mempertimbangkan untuk memenuhi permintaan tersebut jika mereka merasa Saliba adalah solusi jangka panjang yang tepat. Namun, keputusan akhir akan bergantung pada banyak faktor, termasuk strategi transfer Arsenal dan kebutuhan mendesak Real Madrid. Sandy Walsh resmi bergabung dengan Yokohama F. Marinos, menjadi pemain Indonesia pertama yang memperkuat klub tersebut. Keputusan ini diambil untuk mengejar lebih banyak menit bermain setelah kurangnya kesempatan di klub sebelumnya, KV Mechelen. Sandy Walsh telah menyelesaikan proses transfernya ke Yokohama F. Marinos, setelah sebelumnya terikat kontrak dengan KV Mechelen, hingga Juni 2025. Proses negosiasi berlangsung intens, dan kesepakatan resmi diumumkan pada 8 Februari 2025. Walsh mengunggah lokasi keberadaannya di Jepang melalui Instagram Stories, menandakan kepindahannya yang sudah pasti. Pada laga lanjutan gelaran La Liga, Real Madrid berhasil ditahan imbang 1-1 oleh rival sekota Atletico Madrid. Tim tamu Atletico Madrid unggul terlebih dahulu lewat gol dari Julian Alvarez, lewat titik putih di menit ke-35. Memasuki babak kedua, bintang Prancis Kylian Mbappe mampu menyamakan skor di menit ke-50. Di laga lain, Abduqodir Kusanov, pemain asal Uzbekistan, berhasil mencetak gol pertamanya untuk Manchester City dalam kemenangan 1-2 atas Leyton Orient di ajang FA Cup. Menurut informasi terkini yang diberikan oleh Fabrizio Romano,
Real Madrid dikabarkan berencana menawarkan kontrak baru kepada bek berusia 21 tahun Raul Asensio setelah terkesan dengan penampilannya baru-baru ini. Perlu dicatat bahwa meskipun terobosannya di tim utama dipengaruhi oleh daftar cedera yang panjang, Asensio telah memanfaatkan peluangnya sebaik-baiknya dan menunjukkan potensi besar. Kontraknya saat ini, yang berlaku hingga Juni 2026, akan dinegosiasikan ulang, dan klub ingin menghadiahinya dengan persyaratan yang lebih baik dan gaji yang lebih tinggi. Neymar akhirnya menjalani pertandingan perdana sebagai pemain Santos FC pada hari Kamis waktu setempat menghadapi Botafogo di Estadio Urbano Caldeira. Dalam laga pekan ke-7 kompetisi Campeonato Paulista itu, pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Gol bagi tim tuan rumah dicetak oleh Francisco Soares melalui penalti pada menit ke-38. Santos menutup babak pertama dengan unggul 1-0 terlebih dahulu. Masuk ke babak kedua, Santos melakukan 2 pergantian pemain dengan memasukkan Neymar Junior. Para suporter lantas memberikan sambutan meriah atas kembalinya sang legenda yang pulang ke Santos. Setelah hampir 12 tahun berkarir di luar negeri, Neymar kembali merumput membela klub yang telah membesarkan namanya. Sayangnya, debut Neymar berjalan kurang manis karena tim tamu dapat menyamakan kedudukan pada menit ke-67. Di laga ini, Neymar menciptakan 7 tendangan dan 2 peluang ke gawang Botafogo. Dengan adanya Neymar di skuad, Santos kini mengincar gelar juara Serie B Brasil dan promosi ke Serie A Brasil. Saat ini Santos memuncaki klasemen Serie B Brasil dengan 68 poin, hanya terpaut 1 poin dengan Mirassol yang ada di posisi kedua. Terjadi insiden antara Vinicius dan Modric saat pertandingan melawan Leganes, di mana Vinicius tampak tidak mau membantu bertahan, menyebabkan amarah dari Modric. Pertengkaran ini menarik perhatian publik dan mendapatkan reaksi dari pelatih Carlo Ancelotti. Saat Leganes mendapatkan tendangan sudut, Modric mendekati Vinicius untuk meminta bantuannya dalam bertahan, namun Vinicius tampak acuh tak acuh. Insiden ini menjadi viral di media sosial. Carlo Ancelotti memberikan dukungan kepada Modric. Dia menegaskan pentingnya komunikasi dalam tim. Ancelotti menyatakan, jika Modric mengatakan sesuatu, maka itu benar. Meskipun ada ketegangan, Modric menilai situasi tersebut tidak perlu dianggap serius. Walaupun sempat terjadi adu mulut, namun Madrid tetap berhasil menang dengan skor 3-2. Kemenangan atas Atalanta akhirnya membuat Bologna mampu merasakan kembali rasanya masuk semifinal Coppa Italia. Setelah 26 tahun vakum, Bologna yang notabene merupakan tim papan tengah Serie A, secara mengejutkan mampu mengalahkan Atalanta yang sejak awal sudah lebih diunggulkan. Kemenangan ini sekaligus menjadi titik balik dalam sejarah Bologna yang akhirnya mampu merasakan lagi euforia bermain di semifinal Coppa Italia, setelah penantian yang sangat panjang. Giovanni Bia, agen Cambiaso, mengonfirmasi bahwa Pep Guardiola menginginkan pemain tersebut untuk bergabung dengannya ke Manchester City. Dengan laporan yang menyebutkan tawaran sekitar 65 juta euro, jelas bahwa City tidak ragu untuk mengeluarkan dana besar demi memperkuat tim yang tengah terkena badai kekalahan. Meskipun pada akhirnya Cambiaso tidak bergabung dengan City pada Januari, kemungkinan adanya tawaran resmi di jendela transfer musim panas masih terbuka lebar. Kedalaman skuad dan kemampuan Cambiaso untuk bermain di berbagai posisi di lini belakang, membuatnya menjadi target yang menarik bagi klub-klub besar seperti Manchester City. Jika City benar-benar mengajukan tawaran di musim panas, akan menarik untuk melihat bagaimana Juventus merespons dan apakah Cambiaso akan mengambil langkah besar dalam karirnya untuk pindah ke Liga Inggris. Gonzalo Garcia menunjukkan performa yang mengesankan dalam debutnya bersama Real Madrid, mencetak gol krusial yang membawa timnya meraih kemenangan di babak perempat final Copa del Rey. Pertandingan melawan Leganes berlangsung dengan ketat, di mana Real Madrid sempat unggul 2 gol berkat kontribusi Luka Modric dan Endrick. Namun, Leganes tidak menyerah dan berhasil menyamakan kedudukan melalui 2 gol dari Juan Cruz. Dalam situasi yang menegangkan, Garcia muncul sebagai pahlawan dengan golnya di menit akhir. Dia memastikan Los Blancos melaju ke babak selanjutnya. Dengan penampilan yang menjanjikan ini, Garcia bertekad untuk mengikuti jejak para bintang seperti Kylian Mbappe dan Cristiano Ronaldo di klub yang memiliki sejarah gemilang ini. Kemenangan ini tidak hanya penting untuk tim, tetapi juga menjadi momen bersejarah bagi Garcia dalam karirnya di Real Madrid. Pernyataan Thiago Messi tentang impiannya untuk bermain bersama Lamine Yamal di Barcelona memang sangat menarik. Sebagai putra sulung Lionel Messi, Thiago memiliki warisan yang luar biasa di dunia sepak bola,
dan keinginannya untuk mengikuti jejak ayahnya menunjukkan bahwa ia memiliki semangat dan ambisi yang tinggi. Lamine Yamal, yang saat ini menjadi salah satu bintang muda yang paling menjanjikan di Barcelona, telah menunjukkan bakat luar biasa di lapangan. Jika Thiago dan Lamine dapat bermain bersama di tim utama Barcelona di masa depan, itu akan menjadi momen yang sangat emosional dan bersejarah, tidak hanya bagi mereka berdua tetapi juga bagi klub dan para penggemar. Semoga impian Thiago dapat terwujud, dan kita bisa menyaksikan mereka berdua beraksi di lapangan, membawa kejayaan bagi Blaugrana. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, mengungkapkan bahwa timnya mengalami kelelahan setelah kalah 0-2 dari Newcastle United pada leg kedua semifinal Piala Liga. Gol-gol dari Jacob Murphy dan Anthony Gordon di St. James Park membuat Arsenal tersingkir dari kompetisi tersebut. Arteta menjelaskan bahwa kelelahan yang dialami timnya disebabkan oleh jadwal padat yang mengharuskan mereka bermain setiap 3 hari. Pertandingan terakhir Arsenal sebelum melawan Newcastle adalah saat mereka meraih kemenangan besar 5-1 atas Manchester City di Stadion Emirates, di mana mereka menurunkan 11 pemain yang sama. Secara fisik kami lelah dan Anda tahu kami memainkan begitu banyak pertandingan. Kami memainkan begitu banyak pertandingan setiap 3 hari, dan kami tahu ini akan menjadi pertandingan dengan intensitas tinggi, kata Arteta. Berita mengenai Todd Boehly dan Vivid Seats memang cukup mengejutkan. Sebagai pemilik Chelsea, keterlibatan Boehly dengan platform penjualan tiket yang tidak berizin di Premier League bisa menimbulkan berbagai masalah, baik untuk klub maupun untuk reputasi liga itu sendiri. Vivid Seats, yang merupakan mitra Chelsea, seharusnya mematuhi regulasi yang ada, termasuk mendapatkan izin yang diperlukan untuk menjual tiket pertandingan. Ketidakpatuhan terhadap aturan ini dapat berpotensi merugikan penggemar dan menciptakan ketidakadilan dalam penjualan tiket. Situasi ini tentunya akan menarik perhatian otoritas terkait dan bisa berujung pada penyelidikan lebih lanjut. Kita perlu menunggu perkembangan selanjutnya untuk melihat bagaimana Chelsea dan Boehly akan menangani isu ini. Manchester United telah mengonfirmasi bahwa Lisandro Martinez mengalami cedera parah pada ligamen cruciatum di lututnya. Cedera ini terjadi saat pertandingan melawan Crystal Palace dan diperkirakan akan membuatnya absen hingga akhir musim. Manchester United mengonfirmasi bahwa mereka sedang menilai tingkat keparahan cedera Martinez untuk menentukan pengobatan dan waktu rehabilitasi yang tepat. Klub menyatakan dukungan penuh untuk pemulihan Martinez dan berharap agar proses penyembuhannya berjalan sukses. Martinez telah menjadi pemain kunci di lini pertahanan dengan 31 kali menjadi starter dari 32 penampilan di semua kompetisi. Ia juga menyumbangkan 2 gol dan 2 assist selama musim ini sebelum mengalami cedera.